Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas Kejadian pasal 20. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami mohon pimpinanmu bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat-Mu supaya kami boleh dapat mengerti dan melakukannya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku." maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku'? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah,
Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Saudara, Abraham kembali mengulang kesalahannya. Dia kambuh kembali. Abraham yang beriman itu lagi-lagi mulai bertindak menurut penilaiannya sendiri terhadap situasi yang dilihatnya. Ia menjadi takut dibunuh karena ada penguasa yang menyukai istrinya yang begitu menawan. Takut pada orang itu mendatangkan jerat, kata Amsal 29 ayat 25. Maka Abraham kembali melakukan siasat seperti ketika dia berada di Mesir dalam Kejadian 12 yang sudah kita pelajari kemarin. Bahkan kali ini Sarah ikut berdusta. Sebenarnya Abraham dan Sarah selain sebagai suami istri, mereka memang punya hubungan saudara. Tetapi dengan menutupi kebenaran, mereka dapat mencelakakan orang lain, membuat orang lain berdosa. Saudara, ternyata apapun yang masih kita bawa dari kehidupan lama kita, masih bisa muncul kembali itu dan akan membuat masalah di dalam kehidupan yang baru. Kita mungkin sudah mengakui dosa-dosa kita, tetapi mungkin belum tentu sudah mengevaluasi dosa-dosa tersebut di hadapan Allah dan meninggalkannya. Apabila sebuah pernikahan harus dilindungi dengan kebohongan, maka rumah tangga itu ada dalam masalah yang besar. Tetapi dalam kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan mengintervensi, Tuhan menjaga Abraham dan Sarah. Tuhan berbicara kepada sang raja yang tidak kenal kepada Tuhan. Yang menarik ini justru Tuhan mencegah raja tersebut berbuat dosa, tetapi dia tidak mencegah Abraham berbohong. Kegagalan dan pemeliharaan Allah dalam hidup orang percaya dapat muncul dengan berbagai macam cara. Setelah gagal 2 kali, tentu Abraham akan benar-benar mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Dia jatuh pada kesalahan yang sama. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi berkat, tetapi ketika dia bertindak dengan pandangannya sendiri, dia justru dapat menjadi kutuk bagi banyak orang. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan melindungi Sarah, Ishak, dan rencana keselamatannya yang besar. Semua tindakan atau keputusan kita itu selalu ada konsekuensinya. Kita perlu ingat ini. Akibat tindakannya, Abraham mendapat teguran dari Raja Gerar. Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman mendapat teguran dari seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tentu kejadian ini sangat memalukan, bukan? Abraham ditegur secara terbuka oleh seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang Tuhan memang memakai orang-orang yang belum percaya untuk mendisiplin orang-orang yang sudah percaya. Ingat, status kita sebagai orang beriman seharusnya tidak memberi izin kita untuk melakukan dosa, apalagi mengulangi dosa yang sama. Yang perlu kita perhatikan, ternyata kesalahan Abraham ini bertahun-tahun kemudian juga dilakukan oleh anaknya, yaitu Ishak. Dia juga melakukan kesalahan yang sama, persis seperti dosa ayahnya. Dalam Kejadian 26 nanti kita akan bahas di kemudian hari. Tetapi fokus kita pada kisah Abraham ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan juga yang kemudian memberikan pemulihan.
Raja Gerar memberikan harta kekayaan kepada Abraham. Pada zaman itu, pembayaran sejumlah besar harta secara umum merupakan tebusan atas kesalahan yang diperbuat. Meskipun demikian, dosa tidak pernah menguntungkan. Secara materi, Abraham mungkin bertambah kaya, tetapi dia kehilangan peluang untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Benarlah firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersyukur karena Tuhan terus memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Mari kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan ini. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Dia selalu menjaga kita. Ketika kita jatuh pun, kita tidak dibiarkan terus tergeletak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.